Buar, airnya sampai kenceng Pak. Saya di situ posisi sendiri. Pada saat parkir, kok ini anjing gonggong terus Pak. Saya bingung, nggak jelas. Oh, ya kelihatan. Rambut panjang putih itu di pohon bambu. Saya merinding Pak. Malam Pak. Malam Bos. Aduh Pak, Gimana ini kabar? jaga sendirian aja. Ya. Aduh. Saya sambil ngerokok nggak apa-apa nih ya. Boleh. Aman ya? Gini Pak, saya iseng banget nih Pak. Nggak ada orang di bawah. Ya. Di lantai atas juga kagak ada orang. Saya boleh kagak nih ngobrol di sini Bang? Boleh. Itu kan sambil nemenin kita jaga juga ya kan? Oke, bener-bener Bang ya. Iya. Oke, semua balik lagi di channel The Build TV. The Build TV, jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe. Oke, Bang, kenalin dulu Bang, namanya Siap. Bang bagi penonton-penonton The Build TV nih Bang. Oke, nama gua Ari. Gua di sini profesi gua sebagai security. Nah, sedikit banyaknya kali ini gue mau berbagi cerita di mana pengalaman gue sebagai security dulu di proyek tol ada hal mistis yang pernah gue alami. Proyek tol. Proyek tol. Oh, kalau boleh tahu tuh Bang, asal muasal Abang kerja proyek tol tuh sebagai apa tuh Bang dulu Bang? Ya di proyek tol juga saya security. Security. Kebetulan saya yang jaga itu di proyek tol Cinere Serpong. Cinere Serpong. Cinere Serpong teman-teman, di Cinere Serpong itu yang dari Cinere tembusan ke Serpong itu Pak. Jadi saya bertugas di situ selama 1 tahun. 1 tahun. Cuma selama 1 tahun itu ya saya banyak mengalami hal-hal mistis karena di dalam proyek tol itu sebelumnya kan rumah-rumah warga, terus makam, ya kan, rumah-rumah yang sudah terbengkalai, mungkin yang udah puluhan tahun ditinggalin, kegusur. Nah, efek dampak dari gusurnya itu ya kita nggak tahu, mungkin di dalam tanahnya kan kena alat berat, diambil tanahnya gitu kan. Mungkin barangkali ada makhluk-makhluk yang nggak terima juga kan. Iya. Tempat alamnya dia diacak-acak sama alat berat kan gitu. Pernah satu momen posisi hujan deras, saya neduh di pos security. Setelah hujan deras berhenti, otomatis saya sebagai petugas pengen ngecek keamanan di lokasi proyek tol kan gitu. Di alat-alat berat sekaligus mau antar operator eksavator nih. Mau antar dia untuk parkir alat di tempat parkir yang udah disediakan lah. Setelah saya parkir, itu kan posisi kan tanah ya. Tanah itu becek banget Pak. Tanah tuh becek banget. Ada di tempat parkir itu ada pohon bambu, tapi sudah terbelah sama jalan itu. Pohon bambu. Pohon bambu, hutan bambu. Jadi hutan bambu ini tengah-tengahnya itu dibikin buat jalan. Jadi dia sisa kayak gini nih di tengahnya itu. Nah, saya kan kebetulan jaga itu memang selalu ada anjing ya yang buat nemenin saya di proyek gitu kan. Di situ saya tuh kaget banget Pak. Kok ini anjing nggak pernah yang namanya gonggong. Di situ pada saat saya antar si operator eksavator ini alat berat, pada saat parkir kok ini anjing gonggong terus Pak. Saya bingung. Biasanya kagak gonggong, kalau pas parkir tuh gonggong terus. Betul. Ini mana posisi becek ya kan, saya bawa motor itu udah nggak tahu arah, dah saya licin kan. Saya curiga kenapa ini anjing selalu menggonggong terus kan. Sambil saya tunggu si operator beres-beres kan untuk turun dari alat berat, saya telusurin kenapa nih anjing nih gonggong di satu tempat. Kebetulan di pohon bambu itu Pak, yang sedang di pohon bambu itu tuh ya, yang sisa ngungkung itu. Betul, di tengah-tengah itu saya samperin si anjing ini. Kenapa nih, saya penasaran kan. Ataukah ada, ya namanya saya sebagai petugas keamanan, saya khawatir ada pencuri atau ada apa kan. Ternyata di situ saya sendiri ngelihat ada sosok seperti kuntilanak Pak. Rambut panjang tapi mukanya nggak jelas. Oh, ya kelihatan. Rambut panjang putih itu di pohon bambu. Saya merinding Pak kalau saya ceritain. Tapi di situ saya nggak bisa lari, saya bingung. Itu kejadian tuh jam berapa tuh? Itu sekitar jam 2:30 Pak. 2:30 pagi. 2:30 pagi, karena itu si operator EXA ini setelah lembur malam.
gitu. Jadi udah posisi istirahat parkir. Setelah saya mengetahui adanya sosok seperti kuntilanak itu, si operator ekskavator ini menghampiri saya, "Pak, kenapa diam aja?" Saya nggak bisa jawab, cuma saya tunjuk aja. Saya bilang, saya tunjuk di posisi di mana sosok si yang mirip kuntilanak itu, yang saya bilang seperti kuntilanak. Terus dia lihat, dia udah kabur, tinggalin saya, Pak. Saya beneran merinding ini kalau saya cerita lagi. Tinggal sendirian berarti? Saya tinggal sama si anjing ini. Oh, si anjing ini. Saya udah balik badan, lari, udah kepleset, jatuh, baju saya udah tanah semua, Pak. Udah tanah semua. Di situ saya ambil motor, gas motor, itu motor kayak nggak bisa jalan, Pak. Karena saking licinnya itu jalan, Pak. Tanah merah kan kalau udah kena air kan, licin minta ampun. Di situ saya berusaha untuk kabur. Saya udah nggak pikirin itu operator eksa adanya di mana, Pak. Saya udah nggak pikirin karena saya pikir udah keselamatan saya. Mungkin kalau seandainya saya ketemunya orang jahat, contohnya maling, saya bakal tangkap malam itu juga. Kalau ini makhluk halus ya, makhluk halus, bukan lagi gimana mau nangkep. Saya ngeliat aja udah merinding, saya udah ketakutan. Tapi pas papasan sama tuh kuntilanak, yang kayak kuntilanak itu, kuntilanaknya lagi nangkring, lagi diriam, lagi gimana tuh? Pokoknya sekilas itu saya lihat dia kayak, kan pohon bambu gini, miring. Pak. Dia kayak duduk gitu, duduk Pak. Di atas pohon bambu. Iya, cuma dia nunduk gini. Merinding saya. Rambutnya ke depan. Rambut ke depan gini, pokoknya udah ngayun kan ngambang. Ini posisi anjing di bawahnya nih terus gonggong, Pak, nggak berhenti. Akhirnya udah saya kabur. Anjing saya tinggal, setelah saya jauh baru anjing ikutin lagi. Di situ saya cari tahu kemana si operator eksa alat berat ini. Ternyata setelah saya tunggu beberapa jam, dia cari jalan pintas masuk ke rumah-rumah warga, cari gang-gang kecil sampai dia temuin saya, Pak. Di situ saya benar-benar khawatir banget dengan keselamatan beliau, karena saya juga di situ kan ada tanggung jawab, ya kan? Itu salah satu hal mistis saya, Pak. Di lain hal juga banyak sih sebenarnya. Nah, itu yang kejadian itu, Bang. Sorry, Bang. Yang kejadian habis ketemu nih kuntilanak, kan saya pernah dengar katanya ya, kalau orang habis diliatin tuh wujud kayak gitu, besokannya dia sakit, apa demam, apa gimana? Ngerasain gak tuh sakit-sakit kayak gitu? Kalau saya sih alhamdulillah enggak demam, enggak sakit gitu kan. Cuma malah potong gaji. Justru saya malah dapat rezeki, Pak, besoknya. Benar. Saya besoknya malah dapat rezeki ya, tapi saya nggak mikirnya, bukan berarti saya dikasih rezeki sama hal seperti itu, bukan. Tapi ya ini yang saya alamin sendiri ya seperti itu. Setelah mungkin saya bilang itu hal yang apes malam itu yang saya alamin, tapi besoknya terbayarkan. Gitu. Tapi efek sama kerjaan nih, Bang, apa besokannya orang-orang akhirnya keganggu-ganggu lagi apa gimana gitu? Kalau setelah kejadian malam itu sempat teman saya, ada beberapa teman saya tuh yang masih penasaran. Tetapi pada saat kita hampiri lagi keesokan harinya, ya itu udah nggak muncul lagi. Dan saya tetap bawa anjing ini untuk nyari sinyal bahwasannya si yang sosok seperti kuntilanak itu beneran masih ada atau enggak. Ya tapi si anjing ini udah nggak gonggong lagi. Mungkin karena niat kita memang penasaran untuk cari dia nggak menampakkan diri. Kalau yang sebelumnya kan memang kita nggak kepengen ngelihat dia sebenarnya, ya kan? Karena kebetulan ya mungkin juga sama-sama apes ya kan. Kalau kata orang dulu kan kalau dia bisa kelihatan sama kita itu udah apes dia juga kan gitu. Dia juga sebenarnya nggak mau. Tuh. Ya jadi untuk esok-esokan harinya ya alhamdulillah berjalan aman, kondusif, udah nggak ada hal-hal mistis lagi. Cuma paling di lain tempatnya, bukan di posisi situ lagi, Pak. Oh, udah bukan kerja di masih kerja di masih kerja di situ. Itu kan proyek tol panjang, Pak. Yang digusur banyak. Kayak rumah, makam-makam, kuburan yang harus dipindah-pindah, ya kan? Itu banyak, Pak. Gitu. Nah, kalau kejadian satu lagi itu di pas jembatan Pondok Cabenya tuh, Pak. Jembatan Pondok Cabe. Jembatan. Jadi kan di bawahnya nih proyek tol.
Jadi di atas ini ada jembatan untuk menghubungkan motor, antara mobil itu. Pondok Cabe ke arah Pamulang. Jadi di bawah jembatan itu ya sama posisinya becek kayak gitu kan. Itu sering kali kalau malam Pak, kan ada genangan air gitu ya. Itu sering banget sih air ini kayak ada yang timpuk Pak. Timpuk. Kayak ada yang nimpuk. Timpuk maksudnya pakai batu gitu. Seperti itu Pak. Buar airnya sampai kenceng Pak. Saya di situ posisi sendiri. Saya pikirnya apa tanah longsor. Saya berusaha Positif memikirkan hal-hal yang positif gitu kan, karena nggak mungkin juga proyek saya tinggalkan. Tapi setelah saya tunggu-tunggu, saya standby di situ, ya memang nyatanya kayak gitu Pak. Nggak ada orang satupun di situ selain saya. Itu air tuh saya nggak tahu juga ya. Cuma kalau di situ nggak ada sosok yang saya lihat sih. Cuma ya itu pertanda-tandanya dari air yang seperti ditimpuk batu Pak. Air genangan itu kan ada sekitar setengah meteran Pak. Jadi kalau ditimpuk batu, otomatis batu-batu besar nih, bayangan seperti itulah, langsung naik tinggi. Oh, paling parah pokoknya kejadiannya yang pas ditampakin tuh yang sosok kayak kunti gitu. Betul. Setelah itu Bang, kejadian aneh apa lagi nih selama Abang jadi security nih Bang? Kalau untuk di kantor sini sih, alhamdulillah sih, mungkin karena saya udah dapat pengalaman dari sebelum-sebelumnya ya. Bisa. Jadi kalau ada suara apa saya udah terbiasa gitu Pak. Jadi udah nggak saya kaget lagi, saya bawa enjoy aja udah. Cuma kalau hal-hal mistis, mungkin lebih banyak sih ya kalau saya mau ceritain semua gitu kan. Ya boleh Bang, 1-2 mah lagi emang nggak apa-apa. Kalau untuk hal mistis saya alamin di rumah saya sendiri. Rumahnya sendiri nih Di Bang? rumah saya sendiri pada waktu itu jam 1:30 malam. Di kamar itu, kamar tidur saya sama abang saya kan sebelah-sebelah. Kamarnya? Satu kamar tapi kasurnya sebelah-sebelah. Pada malam itu saya bangun tidur, saya lihat abang saya lagi tidur Pak, di tempat tidur itu. Saya bangunin, bangun, lapar gak gitu kan. Saya mau keluar nih, mau cari makan. Kebetulan saya belum makan gitu, lapar. Diem aja nih si abang saya ini gitu kan, nggak bergerak, nggak apa. Udah, saya nggak ada pikiran curiga atau gimana kan. Saya keluar rumah, ambil motor. Ternyata abang saya di luar Pak. Nah loh, Lagi ngopi Pak sama temen-temennya Pak. berarti yang di dalam tuh siapa tuh? Saya cek lagi ke dalam, nggak ada orang Pak. Itu kira-kira disebutnya apa tuh Pak kalau hal-hal yang kayak gitu Pak? Biasanya mah kalau jin yang bisa miripin, saya pernah dengar tuh biasanya jin korin. Jin korin. Jin korin, karena emang jin korin itu dari segi fisiknya sama kita, dari segi kelakuannya sama kita, kebiasaannya juga sama, hobinya juga sama. Itu biasanya jin korin tuh, yang kayak begitu. Kalau gitu berarti bukan saya aja yang ngalamin hal seperti itu ya Pak? Sebenarnya mah yang ngerasain kayak gitu banyak Bang, cuma kadang-kadang mereka pada kagak sadar. Karena setahu saya nih, setiap manusia itu punya 2 jin. Yang satu jin korin, dia cuma menyerupakan kita doang. Ada lagi satu jin yang sering menggoda kita untuk melakukan hal jahat nih. Pernah nggak Bang kayak nonton film-film suka ada 2 karakter, yang satu jinnya suruh berbuat jahat? Betul, itu sebenarnya ya. bener Bang. Ya. Nah satu lagi nih yang ngebisikin kebaikan ini malaikat nih Bang. Makanya kadang-kadang bentrok nih, suruh jahat, suruh baik, suruh jahat, suruh baik. Keputusan di tangan kita. Kalau korin cuma menyerupakan aja sebenarnya. Jadi pada saat saya cek itu udah nggak ada kan abang saya di kamar, saya keluar lagi. Saya bilang sama abang saya, Bang, tadi dari dalam nggak tidur? Dalam gimana sih, orang dari tadi ngopi di luar? Ini teman-teman abang banyak. Nah, terus di dalam siapa tadi? Saya bangunin, saya bilang mau cari makan, tapi diem aja lagi tidur di kasur. Coba dicek lagi, akhirnya saya cek bareng-bareng sama si abang ini sama teman-temannya. Ternyata ya memang nggak ada. Gitu. Jadi saya sempat malam itu takut banget buat tidur di kamar. Tapi emang kebetulan bajunya sama. Saya keluar pun sama semua bajunya, semua yang dia pakai tuh sama semua. Saya malam itu udah bener-bener takut buat tidur di kamar. Akhirnya saya putusin buat nongkrong bareng sama abang saya kan. Saya pun buat keluar beli makan udah nggak berani gitu kan. Karena memang di tempat saya itu masih banyak kayak rawa-rawa, kebun-kebun gitu kan.
pikiran saya udah khawatir, ini udah pasti gangguan nih yang kayak gini-gini. Akhirnya abang saya juga ngelarang untuk keluar rumah gitu. Singkat cerita, ya udah kita nggak usah ada yang tidur gitu, nggak usah ada yang tidur. Kita tunggu sampai pagi aja gitu kan. Ada begadangnya semua. Ada begadang semua karena takut si jin ini bener-bener ngeganggu kita lagi gitu. Yang dikhawatirkan dengan hal-hal yang kita tidak inginkan gitu, Pak. Tapi maksudnya alhamdulillah lah ya, maksudnya gangguan jin yang selama ini abang rasain tuh nggak pernah sampai ganggu keluarga, orang rumah segala macam. Ya kalau untuk sebenarnya dari kayak gitu aja udah ngeganggu sih ya kan. Iya. Enggak. Bang, sehat, ya. Siap. Ya dari kejadian itu sebenarnya kalau menurut saya udah mengganggu sih ya kan. Iya. Karena saya juga kan nggak pengen ya ada hal-hal kayak gini. Cuman ya udah setelah kejadian itu di rumah ya nggak ada efek samping yang sakit, yang musibah yang nggak ada sih. Alhamdulillahnya nggak nyampe situ gitu ya. Alhamdulillah. Cuman ya itu aja sih cerita yang hal-hal mistis yang pernah saya alami gitu. Tapi nih Bang, boleh minta sarannya nggak nih Bang? Kebetulan kan Abang sebagai security nih Bang ya. Soalnya setahu saya banyak security yang emang shiftnya kan tuh 24 jam Bang. Maksudnya yang dia jaga malam juga, entah mungkin di gedung kosong atau di kantor-kantor yang emang mereka banyak dapat gangguan nih Bang. Boleh nggak Abang ngasih saran buat teman-teman security yang shift malam yang sering gangguan atau gimana gitu, sarannya Bang buat mereka Bang? Kalau untuk teman-teman security yang udah senior mungkin udah pada paham ya. Mungkin kalau untuk security yang baru terjun terus kerja dapat shift malam, kalau ketemu hal-hal yang seperti itu, dari pengalaman saya ya nggak usah kaget lah. Intinya kalau udah jam-jam malam kan memang udah jamnya mereka gitu kan. Kita nggak usah kaget lagi karena balik lagi profesi kita memang security gitu kan, menjaga walaupun di posisi shift malam, shift siang, kita harus bisa terimain gitu. Jadi nggak usah kaget lagi ada suara kayak gimana ya kan. Kita anggap aja ya memang dunianya dia gitu kan malam. Karena kan kita memang diciptakan berdampingan antara jin dan manusia. Ya, kan sebenarnya mah asal jangan saling mengganggu aja ya. Apalagi kita harus yakin juga jin itu nggak bisa nyentuh kita. Betul. Gitu. Jadi ya saran saya seperti itu aja sih, nggak usah terlalu yang rasa takut terlalu tinggi gitu. Tak khawatirnya kita tinggalin kerjaan malah berantakan kan, nanti ada pencuri masuk apa gimana kan kita malah jadi bahaya ya kan. Dibawa positif terus aja pikirannya gitu. Saran saya sih gitu aja sih Pak. Makasih nih Bang sebelumnya Bang udah nemenin ngobrol. Kebetulan tadi juga udah ada teman yang masuk mau podcast pinball. Oh ya Bang, saya juga mau ngasih tahu nih buat teman-teman The Bill TV, sehabis tayang podcast The Bill TV episode keberapa ya, di kelima apa ya, kita bakal nayangin short movie kedua. Pokoknya di situ lebih banyak POV sama CCTV deh adegannya. Pokoknya lebih keren deh di situ. Ditunggu aja semua teman-teman Bill TV ya. Oke, Bang Ari. Siap. Makasih atas ceritanya dan teman-teman ya. Oke, tonton terus. Jangan lupa di subscribe, di komen, di share ke teman-teman sama keluarganya semua. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.